Halo, assalamualaikum. Pada kesempatan ini, saya Marina Artiasa akan menerangkan tentang pengenalan tentang sistem. Tujuannya, siswa mampu menggambarkan konsep dasar sebuah sistem, sifat dasar sistem, dan pengertian sistem waktu diskrit. Siswa mampu membedakan sistem waktu kontinu dan sistem waktu diskrit. Ya, ini gambarannya seperti ini ya. Kita bisa lihat ada bermacam perangkat seperti printer, terus ada HP, ada kamera, terus ada video recorder, digital signal processing, dan banyak lain ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bawah. Nah, di sini maaf. Nah, di sini pengantar tentang sistem waktu kontinu dan sistem waktu diskrit, sifat-sifat dasar sistem, studi kasus sistem digital recording. Ya. Nah, ini pengantar tentang sistem. Sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai suatu interkoneksi dari sekumpulan komponen, dapat berupa piranti ya, komponen ya, atau proses dengan terminal-terminal atau port akses yang dimilikinya, sehingga beragam materi, energi, atau informasi dapat dimasukkan dan diberi perlakuan olehnya. Nah, ini gambaran dasar sistem. Di sini kita lihat ini adalah sistem. Terus di sini sinyal input ya, di sini bisa kita lihat ada X1, X2 dan seterusnya. Terhadap T di sini ada sinyal output. Outputnya itu ya 1 secara waktu, ya 2 secara waktu, dan seterusnya ya. Di sini sistem dengan input sebanyak P ya, dan output sebanyak Q ya di sini ya. Jadi ini input dan outputnya harus sesuai ya banyaknya. Terus udah itu contoh-contoh sistem ya. 1. Sebuah rangkaian listrik dengan input yang sebanding dengan tegangan dan atau arus dan memiliki output yang sebanding dengan tegangan atau arus yang mengalir pada beberapa titik ya. Jadi mungkin udah pernah lihat ya rangkaian listrik mungkin sebelumnya. Terus 2. Sebuah sistem komunikasi dengan input sebanding dengan sinyal yang ditransmisi dan output dengan output sebanding dengan sinyal yang diterimanya ya. Jadi ini sistem komunikasi ya, jadi sinyal sebanding dengan outputnya. Terus sebuah sistem biologi seperti alat pendengaran manusia ya, pasti di telinga ya, dengan input sebanding dengan sinyal suara yang masuk ke gendang telinga dan output sebanding dengan rangsangan saraf yang selanjutnya diolah di otak untuk pengambilan keputusan informasi apa yang masuk. Nah, terus sebuah manipulator robot dengan input sebanding dengan torsi yang diaplikasikan ke robot dan output sebanding dengan posisi akhir salah satu lengannya ya. Jadi ini lengan robot ya. Suatu proses pembakaran minyak dengan input berupa banyaknya bahan bakar yang masuk dan output sebanding dengan panas yang dihasilkan. Kemudian proses manufaktur di mana input sebanding dengan bahan mentah yang dimasukkan ya, bahan apa aja, dan outputnya berupa jumlah barang yang diproduksinya. Nah, di sini model matematik sistem. Untuk memahami sistem, terus di sini kita ada model matematik ya. Model matematik suatu sistem terdiri atas sekumpulan persamaan yang menggambarkan hubungan antar komponen, digambarkan dalam bentuk sinyal yang ada dalam sistem. Model matematik pada suatu sistem biasanya merupakan representasi ideal pada sistem. Dengan kata lain, banyak sistem aktual dalam wujud fisik yang sebenarnya tidak dapat digambarkan dengan suatu model matematik. Nah, di sini tipe model matematik. Ada 2 tipe dasar pada model matematik. Pertama, representasi input atau output yang menggambarkan hubungan sinyal input dengan sinyal output. Kedua,
kedua adalah state keadaan atau internal model yang menggambarkan hubungan di antara sinyal input keadaan dan sinyal output pada suatu sistem. Terus ada klasifikasi sistem, ya. Ada sistem waktu kontinu, sistem waktu diskrit. Nah, di sini sistem waktu kontinu, penggambaran sistem waktu kontinu selalu berkaitan dengan bentuk representasi matematik yang menggambarkan sistem tersebut dalam keseluruhan waktu dan berkaitan dengan penggunaan notasi atau F dalam kurung T. Nah, ini input misalnya UT, ya. Ini sistemnya, kemudian outputnya YT. Di sini diagram log sistem waktu kontinu, ya. Nah, di sini contoh sistem rangkaian RC. Ya, mungkin cuma waktu rangkaian listrik, ya. Di sini XT sama dengan I dalam kurung T R, terus di sini I R dalam UT, ya. Terus di sini VC T sama dengan YT, ya. Ini kapasitor, ya. Sini arus. Rangkaian RC dapat dilihat sebagai suatu sistem waktu kontinu single output dengan input XT sebanding dengan arus IT. Yang selanjutnya mengalir kesamaan paralel dan output YT sebanding dengan tegangan VCT pada kapasitor. Nah, di sini hukum arus Kirchhoff, ya, seperti ini. Mungkin kalian ingat, ya, hukum Kirchhoff. Terus ini respons set rangkaian RC untuk C sama dengan R sama dengan 1. Ya, nanti kalian bisa lihatnya mungkin kalau di MATLAB, ya. Nah, terus ini contoh sistem gerakan mobil. Pertimbangkan sebuah mobil pada permukaan horizontal seperti diberikan pada gambar 25, ya, di sini. Ini Y, ini X, ya. Di sini ada kecepatan, ya. Nah, di sini output adalah posisi mobil pada waktu T relatif terhadap referensi, ya. Di sini outputnya, input merupakan gaya yang diberikan pada mobil saat T. Hukum Newton kedua tentang gerak M d kuadrat YT dibagi dt kuadrat ditambah K F dyt dibagi dt sama dengan xt. Nah, ditetapkan Vt sama dengan dy t per dt M dv t dibagi dt ditambah K F t, ya. Ada kecepatannya, ya, sama dengan xt. Nah, penyelesaian untuk YT seperti ini. Nah, ini, ya. Nah, ini respons pada mobil dengan M sama dengan 1 dan KF sama dengan 0,1. Nah, terus sistem waktu diskrit. Penggambaran sistem waktu diskrit berkaitan dengan pengambilan sampel pada waktu-waktu tertentu dari sistem yang biasanya dengan menggunakan notasi Fn. Input, ini output, ini sistem, ya. Nah, contohnya suatu sistem pembayaran pada pinjaman uang di bank dapat dimodalkan sebagai sebuah sistem waktu diskrit dengan cara sebagai berikut. Dengan N 0, 1, 2 dan seterusnya, input Xn adalah besarnya pembayaran per bulan dilakukan untuk bulan ke N. Output Yn adalah kondisi balance pinjaman setelah bulan ke N. Indeks N menandai bulan, input Xn dan output Yn merupakan fungsi sinyal waktu diskrit yang merupakan fungsi dari parameter N. Kondisi awal Y0 ditetapkan sebagai besarnya pinjaman diberikan oleh bank. Biasanya pembayaran pinjaman Xn adalah konstan. Dalam ini Xn sama dengan C dengan N sama dengan 1
1, 2, 3, dan C merupakan konstanta. Dalam contoh ini, Xn diberi kebebasan sebagai nilai yang bervariasi dari bulan ke bulan. Nah, di sini pembayaran pinjaman dapat digambarkan sebagai persamaan diferensial sebagai berikut, ya, seperti ini. N sama dengan 0, 1,2 dan seterusnya. Jadi I adalah interest rate tahunan bunga, ya, dalam bentuk desimal. Nah, ini ya dalam tahun, ya. Sebagai contoh, jika interest rate tahunan 10%, I akan sebanding dengan 0,1. Terminologi I dibagi 12 Y dalam kurung N-1 dalam kurung dalam persamaan 27 adalah interest pada pinjaman dalam bulan TN. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial linear order 1. Nah, ini sifat dasar sistem. Untuk dapat mempelajari lebih jauh tentang sistem dapat dipelajari menggunakan teknik yang tergantung pada sifat dasar dari sistem tersebut. Ada kausalitas, linearitas, time varian. Pembahasan kita di sini difokuskan pada sistem single input single output dengan input Xt dan output Yt, dengan anggapan bahwa respons output Yt pada sistem dihasilkan dari input Xt tanpa energi awal. Nah, ini kausalitas. Suatu sistem dikatakan sebagai kausal atau non-antisipatory jika untuk suatu nilai T1 respon output T1 dan pada waktu T1 dihasilkan dari input Xt tidak tergantung pada nilai input Xt untuk T lebih besar dari T1. Contoh, pertimbangkan sebuah sistem waktu kontinu yang memiliki hubungan input per output sebagai berikut. Y dalam kurung T sama dengan X dalam kurung T plus 1. Coba, apakah sistem ini kausal? Penyelesaian. Sistem ini non-kausal jika nilai output Yt pada suatu waktu T tergantung pada input di waktu X dalam kurung T plus 1. Non-kausalitas dapat juga dilihat dengan mempertimbangkan respon sistem untuk input detik ke suatu pulsa 1 min detik seperti ditunjukkan pada gambar 28A. Dari hubungan Y dalam kurung T sama dengan X dalam kurung T plus 1 dapat dilihat bahwa output yang dihasilkan dari pulsa input seperti pada gambar 28B. Sinyal output muncul sebelum sinyal input diberikan, sehingga dalam hal ini sistem dapat dikategorikan sebagai sistem non-kausal. Sistem dengan hubungan input output Yt sama dengan X dalam kurung T plus 1 disebut ideal prediktor. Sebagian besar ahli fisika berargumen bahwa di dunia ini tidak ada prediktor yang ideal. Nah, ini ya input output pada sistem non kausal. Nah, ini input, ini output, ya. Ini Xt, ini Yt. Contoh, pertimbangkan sistem yang memiliki hubungan input dan output sebagai berikut. Yt sama dengan X dalam kurung T min 1. Apakah sistem ini merupakan sistem kausal? Penyelesaian. Sistem ini dapat dikategorikan sebagai sistem kausal jika outputnya pada waktu T hanya bergantung pada nilai input saat pada waktu T min 1. Jika pulsa pada gambar 29A diberikan sistem ini, pulsa output akan dapat dihasilkan seperti gambar 29B. Nah, ini ya. Fakta menunjukkan bahwa delay sistem sebesar 1 detik untuk seluruh input merupakan kesepakatan nilai delay yang ideal time delay untuk analisa sistem. Ada sejumlah teknik untuk membangkitkan delay waktu. Sebagai contoh, delay waktu di antara record dan head playback pada tape recorder dapat digunakan untuk membangkitkan delay pada waktu berapa milidetik. Nah, di sini input, ini output, ya.
pada sistem kausal. Nah, contoh, pertimbangkan sebuah rangkaian RC yang tadi bicarakan pada subbab 221 yang tadi ya. Jika waktu awal TU ditetapkan pada nilai 0, bagaimana kondisi sifat ini? Kausal atau non-kausal? Nah, dengan mengacu persamaan 25, kita dapatkan hubungan input-output rangkaian RC sebagai berikut ya. Nah, ini T1, ini T1 per C, terus ini ya. Nah, dari persamaan tersebut didapatkan nilai Xt sama 0 untuk semua T lebih kecil dari T1, di mana T1 nilai positif integer bebas. Kemudian Xi sama dengan 0 ya, X1 sama dengan 0 untuk semua 1 lebih kecil T1 dan integral dalam persamaan 2, 13 bernilai 0 untuk T lebih kecil dari T1. Sehingga untuk kasus ini Y T sama dengan 0 untuk semua nilai T lebih kecil T1. Sehingga rangkaian RC ini merupakan sistem kausal. Nah, terus ada linearitas ya. Suatu sistem dikatakan adiktif ya jika suatu input X1 T dan X2 T respon outputnya YT sebanding dengan jumlahan kedua input X1 T dan X2 T. Ya, ini disebut aditif ya atau pertambahan. Suatu sistem dikatakan homogen jika untuk suatu input AX T dan suatu nilai real skalar A, respon outputnya senilai A kali XT. Dalam hal ini buat tanggapan dasar bahwa energi awal sebelum input diberikan ke sistem adalah tidak ada. Nah, sebuah sistem adalah linear jika kedua adiktif dan homogen dipenuhi ya. Nah, seperti ini input respon ini. Nah, ini ada contoh lagi ya. Nah, di sini ya mungkin sisanya bisa kalian lihat nanti di di file ya, judulnya sistem ya. Oke, baik, terima kasih.